Shalom saudaraku, shalom semua teman-temanku dimanapun kita semuanya berada. Salam damai sejahtera buat Anda semuanya. Terima kasih masih setia bersama channel Ivi Lewihana. Nama saya adalah Invi Rizky Ramadan. Dan banyak yang bertanya mengapa channel ini, YouTube ini bernama Ivi Lewihana. Karena Ivi adalah nama kecil saya, Lewi dan Hana adalah nama anak-anak saya. Terima kasih yang sejauh ini sudah mengikuti perjalanan saya sampai hari ini. Terima kasih juga yang sudah subscribe, like, komen, dan sharing. Buat teman-teman baru, yang baru mungkin tidak sengaja atau kebetulan sedang menyaksikan video saya, salam kenal dari saya dari Surabaya untuk Anda semuanya. Subscribe jika Anda tertarik atau suka dengan video ini, like, komen. Jika Anda ingin didoakan atau mendoakan saya, boleh di kolom komentar atau di WhatsApp yang akan saya cantumkan nomornya di kolom deskripsi saya nanti. Juga share sama teman-teman, barangkali ada yang membutuhkan atau teman-teman yang memiliki pergumulan yang sama dengan saya. Sebelum saya mau menyaksikan, saya ingin berdoa dulu kepada Tuhan, sebab biarlah kesaksian saya ini boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini saya masih boleh menyaksikan tentang kebaikan-Mu, tentang perbuatan-Mu yang ajaib kepada teman-teman dimanapun mereka berada ya Tuhan. Biarlah Tuhan Kau memberikan saya hati yang murni, motivasi yang suci untuk hanya mengabarkan kabar gembira atau Injil-Mu dan juga mengabarkan tentang perbuatan ajaib-Mu saja Tuhan di dalam hidup saya Tuhan. Biar saya tidak mencuri kemuliaan-Mu ya Tuhan, tidak memiliki niat apapun Tuhan selain hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati juga teman-teman yang saat ini sedang kebetulan atau tidak sengaja atau sengaja menonton Tuhan kesaksian ini, dan mereka juga diberkati, mereka mendapatkan juga ya Tuhan pertolongan dari Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Di konten kali ini, Invi mau berbagi cerita tentang pergumulan Invi menghadapi anak pertama, yaitu yang bernama Lewi. Jadi di channel-channel sebelumnya kan saya sudah menceritakan tentang bagaimana saya bercerai untuk yang pertama kalinya, dan sebelum saya melahirkan, saya sudah dikembalikan kepada orang tua saya dengan alasan sudah tidak mencintai saya lagi. Kemudian saya harus berjuang sendiri untuk melahirkan anak saya. Ya, secara singkatnya kan saya ulangi lagi secara singkatnya, tetapi secara lebih detailnya teman-teman bisa menyaksikan di channel-channel sebelumnya. Kemudian setelah saya lahir, anak saya yang pertama ini, kan saya bekerja, kemudian yang saya bertemu dengan teman wanita saya dan saya akhirnya terjerumus di dalam LGBT untuk memenuhi kebutuhan saya dan anak saya ini. Kemudian di pernikahan saya yang kedua, itu anak saya kan mengalami kekerasan ya. Setiap hari mengalami kekerasan, walaupun di dalam fisik dan juga psikisnya ya, mentalnya dan juga jasmaninya. Kemudian itu sampai kurang lebih 4-5 tahun anak saya menerima hal itu. Kemudian apakah itu mempengaruhi kenakalannya atau mempengaruhi pemberontakannya, saya tidak tahu ya, tetapi anak saya ini akhirnya tidak mau sekolah. Sampai hari ini anak saya tidak mau sekolah. Anak saya juga suka mengambil uang saya, suka mencuri uang saya ya. Juga anak saya ini berpindah-pindah sekolah sampai akhirnya saya masukkan ke dalam suatu asrama di kota Surabaya, dan tetap saja anak saya ini memberontak dan tidak mau. Kemudian uang saya sudah habis semuanya karena saya juga single parent ya. Jadi apapun sudah saya jual, apapun sudah saya lakukan untuk anak saya ini. Saya sudah bawa dia ke pendeta, ke hamba Tuhan untuk doa pelepasan. Saya juga sudah bawa dia ke psikolog, bawa dia ke psikiater ya. Tetapi saya tidak mempunyai biaya lagi. Apa yang harus saya lakukan, saya tidak bisa lagi, apalagi sekarang saya memiliki bayi adopsi yang merupakan ponakan saya sendiri itu. Dan
otomatis saya tidak tahu lagi apa yang harus saya lakukan untuk anak saya ini, kecuali berdoa kepada Tuhan, jangan percaya kepada Tuhan. Nah, karena saking karena orang tua saya dan saudara-saudara saya juga orang sekeliling saya itu menganggap anak saya ini nakal, tetapi saya ini mencoba untuk untuk sabar ya, karena saya juga sering tidak sabar, karena saya juga sering putus asa. Apalagi Tuhan yang harus saya lakukan. Saya sudah minta ampun, saya juga sudah melakukan apa yang saya bisa lakukan gitu ya. Karena kalau mau ke psikiater lagi, ke psikolog lagi, lebih tinggi lagi, saya nggak ada uang, saya nggak ada biaya lagi gitu. Jadi saya cuma berdoa dan mentumpang tangan kepada anak saya yang bernama Levi ini terus menerus ya, hingga pada suatu hari ya, saking gregetannya, saking gimananya gitu ya, orang tua saya berkata kepada saya untuk membawa anak saya ini kepada orang pintar atau orang yang bisa memperbaiki atau membenahi hati gitu ya. Karena ada yang bilang anak saya ini luka, ya anak saya luka, dan saya percaya bahwa hanya Tuhan Yesus yang dapat membalut luka. Tetapi tentu orang yang di luar Tuhan Yesus mengingini jalan pikirannya sendiri, menyuruh saya untuk membawa anak saya kepada orang pintar atau kepada orang yang bisa memperbaiki kehidupan anak saya ini. Saya pertama kali cuma bilang tidak. Saya secara halus saya bilang tidak, jangan. Tetapi pada suatu kali orang tua saya ini begitu mendesak untuk membawa anak saya ini, karena dipikirnya anak saya ini ada setannya di dalam hatinya, di dalam tubuhnya ini ada setannya, sehingga anak saya begitu nakal dan begitu memberontak. Dan saya langsung dengan tegas dan agak keras bilang sama orang tua saya bahwa saya tidak akan membawa anak saya ini kepada spiritual apapun kecuali spiritual yang mengarah kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan saya ucapkan tegas kepada mereka, meskipun Tuhan belum menolong anak saya saat ini, itu adalah pencobaan yang harus saya hadapi, itu adalah ujian yang harus saya hadapi. Jangan menaruh kepercayaan saya terus kepada Tuhan. Langsung orang tua saya itu diam. Mungkin dongkol hatinya, mungkin merasa tersinggung. Tetapi di sini adalah pilihan. Ya, saya tahu saya harus menghormati orang tua saya. Seperti hukum Taurat telah katakan, saya harus menghormati orang tua saya. Tetapi kepercayaan saya kepada Tuhan adalah suatu pilihan. Bahwa saya tidak akan menduakan Tuhan Yesus, apapun itu taruhannya. Saya sudah mencari asrama demi asrama di luar kota, di seluruh kota. Pada waktu itu di kota Malang itu saya sudah mencari. Dengan keadaan anak saya menceritakan kepada mereka, mereka semua menolak anak saya. Mereka semua bilang tidak bisa menerima anak yang model seperti ini. Akhirnya saya harus mendiamkan dia. Sampai hari ini umur 13 tahun anak saya tidak mau sekolah. Saya berontak, jarang pulangnya bukan jarang pulang, tapi pulang semaunya gitu ya, pagi gitu, malam tidak ada, mencuri uang saya. Padahal dia tahu bahwa betapa saya ini susah payah mencari uang, mencari nafkah. Tapi anak saya terus aja untuk menyakiti hati saya. Tapi saya terus mendoakan dia agar Tuhan menjamah dia. Karena saya percaya bahwa hanya perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesuslah yang bisa mengubahkan hati anak saya dan hati semua orang. Kemudian sudah berangsur lama dari hal itu, dari percakapan saya sudah berangsur bertahun-tahun, anak saya tidak kunjung berubah. Datanglah lagi saudari saya untuk memberikan saran kepada saya, kamu jangan biarin anak kamu begitu, nanti dia gedenya jadi apa? Saya bilang sama dia, mana ada orang tua membiarkan anaknya begitu. Tapi saya udah gak berdaya. Saya berdoa kepada Tuhan, saya percaya kepada Tuhan, saya menaruh kepercayaan saya kepada Tuhan, biar Tuhan sendiri yang mengubahkan. Tapi anak saya bilang,
Tapi saudari saya ini bilang ada suatu pondok ya, pondok katakanlah pondok A ini, saudari saya ini membujuk saya agar pondok ini tidak mempedulikan agama, tidak mempedulikan ketuhanan, tetapi hanya ingin menyembuhkan anak ini. Mungkin anakmu ini sudah mulai memakai obat-obatan terlarang ya, sejenis pil atau apa gitu. Di pondok ini bisa gitu mengatasi anak-anak yang bermasalah. Lalu saya browsing suatu pondok A ini, dan pondok ini memang bisa mengatasi suatu permasalahan anak, tetapi basicnya bukan dari kepercayaan Tuhan Yesus. Basicnya adalah Allah mereka yang lain itu. Saya kemudian marah lagi kepada saudari saya. Jangan pernah menyarankan saya untuk pergi kemanapun kecuali pada nama Tuhan Yesus. Kalau itu medis, kalau itu pengobatan medis, itu saya mau. Apalagi kalau itu mungkin murah atau mungkin ada keringanan biaya, mungkin saya mau itu anak saya sembuh. Mungkin luka batinnya disembuhkan. Tetapi kalau itu ada ritual-ritual, ada mantra-mantra yang Tuhan pasti marah. Lebih baik saya bertaruh seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego ketika dia disuruh menyembah Allah buatan raja. Atau pilihannya harus masuk ke dalam perapian yang menyala-nyala. Jelas mereka bertiga ini dengan tegas mengatakan, jikalau Allahku menolong aku, jikalau dia adalah Allah, biarlah kiranya dia menolong aku, membebaskan aku. Tetapi jika Tuhan tidak mau menolong, aku pun tidak akan mau menyembah patung buatan rajaku, buatan Tuanku. Demikian pula saya juga mau demikian. Biarpun pertaruhan harganya, harga yang harus saya tanggung adalah menantikan anak saya ini di jamah Tuhan. Saya harus menanggung harga itu. Biarlah saya tetap tidak menyembah Allah lain selain Tuhan Yesus. Biarlah saya tidak mempercayai Allah lain selain Tuhan Yesus. Biarlah saya terus menantikan sampai Tuhan Yesus lah yang menolong anak saya. Meskipun saat ini anak saya juga belum berubah, tetapi sampai detik ini saya juga menantikan janji Tuhan. Barang siapa yang percaya kepada Tuhan tidak akan dikecewakan, dan barang siapa yang berharap kepada Tuhan tidak akan dipermalukan. Itu yang saya pilih. Seperti pada firman-Nya yang berkata di dalam Amsal 3 ayatnya yang kelima, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Mungkin pengertianku, anakku tidak akan berubah. Mungkin pengertian orang, anak saya harus dibawa ke orang pintar, ke pondok ini, ke orang ini, ke orang itu, supaya dia berubah dengan mantra ini, dengan ritual itu. Tetapi Tuhan jelas mengatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Segenap, bukan separuh hati, tapi segenap. Melakukan firman Tuhan bukanlah hal yang mudah, teman-teman. Melakukan firman Tuhan bukanlah hal yang gampang. Tapi biarlah ada seorang hamba Tuhan yang mengingatkan kepada saya, supaya saya memakai pedang roh, yaitu firman Tuhan. Karena firman Tuhanlah yang bisa melakukan kehendak Tuhan sendiri. Dan biarlah firman itu ada di dalam hati dan hidupku,
supaya kehendak Tuhan terjadi atas hidup kami. Ya, demikianlah kesaksian saya tentang anak saya ini dan tentang kepercayaan saya kepada Tuhan dengan pertaruhan harga yang besar, yaitu jiwa anak saya. Saya tidak mau menukar jiwa anak saya dengan apapun itu. Dan saya percaya kepada Tuhan bahwa suatu hari nanti anak saya akan berjumpa secara pribadi dengan Tuhan Yesus, dan dia akan menjadi anak Tuhan yang luar biasa. Terima kasih. Saya juga berdoa buat teman-teman dan saudara-saudara di sana yang mungkin memiliki pergumulan yang sama dengan saya, atau hampir mau pergi kemanapun, ke orang pintar atau kemanapun. Saya mengatakan jangan, sebab hanya Tuhan yang memiliki hikmat. Hanya Tuhanlah penasihat yang ajaib. Di luar Tuhan, kita tidak akan memperoleh apapun. Saya berdoa bagi Anda yang saat ini sedang main-main dengan hal itu, sedang main-main dengan kuasa kegelapan di dalam nama Yesus. Tutup bungkus kami semua Tuhan dengan darah Yesus. Aku hancurkan segala kuasa iblis di dalam nama Yesus. Aku hancurkan segala kuasa pemberontakan di dalam nama Yesus. Darah Yesus menghancurkan kuasa kegelapan. Dan roh Allah lebih besar dari roh yang ada di dunia ini. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati. Dan kita nantikan dengan setia janji-janji Tuhan akan tergenapi dalam hidup kita. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya sudah bersaksi. Saya sudah bersaksi ya Tuhan. Biar nama-Mu saja yang dipermuliakan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sebab Engkau Tuhan yang Maha Tahu, yang dimimpi dan penglihatan. Ku mau hidup di dalam iman dan berjalan dalam kemenangan. Demikian kesaksian saya di konten saat ini ya. Saksikan di konten-konten berikutnya, di judul-judul berikutnya, dan di kesaksian-kesaksian berikutnya. Tentunya setiap hari kita semuanya memiliki kesaksian, setiap hari kita semuanya memiliki hari-hari bersama Tuhan dan pertolongan Tuhan. Jangan ragu mengikuti Tuhan, tinggalkan semua pemikiran dan hati dan pemikiran kita sendiri. Andalkan Tuhan 100%, maka Tuhan akan meluruskan jalan-jalan kita. Tetap percaya, tetap setia, dan tetap berjuang. Saya Ivi, pamit undur diri di konten kali ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.